Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak, seluruh partisipan Golden Habit Forum, pada hari ini insya Allah Golden Habit Forum sudah memasuki episode yang ke-171 dan Alhamdulillah sudah membersamai dengan kita guru kita, Ustadz Haji Agus Sukaca yang akan membahas pada kajian pagi hari ini berkenaan dengan berijtihad memutuskan aktivitas pada sepertiga malam awal. Mudah-mudahan dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Agus Sukaca kita banyak mendapatkan insight dan juga pengetahuan sehingga kita dapat memperbaiki diri kita dan meningkatkan diri kita menjadi lebih baik. Sebelum kita mulai kegiatan kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Monggo Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah sebarannya sudah meliputi seluruh Nusantara, Indonesia. Dari Papua ada Prof. Partino, dari NTT ada Kiai Mustain, ada Bu Siti Aminah, Ketua PWA, ya. Dari Sulawesi, mulai selatan ada Tenggara, Tengah, ya, Gorontalo, ya. Kalimantan, Alhamdulillah Kaltara, ya, sudah hadir, ya. Kaltim, Kalteng, Kalbar ini belum saya lihat ini. Ya. Kalau dari Jawa, Surabaya, Jawa Timur sudah agak lengkap ini. Jawa Timur ini dari Kediri ada, dari dari Blitar ada, dari Madiun ada, ya. Juga mungkin daerah-daerah lain yang belum saya monitor, ya. Dari Jawa Tengah, alhamdulillah, ya, ada Dokter Piri, ada Pak Nur Asman, dan dari Semarang, ya. Dari Jogja juga ada, ya. Dari Jawa Barat, ya. Dari Indramayu, Bandung, ya, lengkap, ya. Jakarta juga ada, Sumatera. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur forum kita tetap bisa berjalan, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berlanjut dari yang Sabtu sebelumnya tentang beristihad, memutuskan aktivitas-aktivitas kita. Nah, kalau yang lalu kita berbicara tentang aktivitas pergantian siang ke malam, maka pada kesempatan ini kita beranjak sedikit ke aktivitas pada sepertiga malam awal. Jadi mungkin selama beberapa episode kita akan berbicara tentang bagaimana kita melalui
malam-malam kita mulai tenggelam matahari sampai nanti terbit matahari, dan bagaimana kita bisa beristihad mengambil keputusan-keputusan terbaik yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang mulia. Ini kita pada episode 171, judulnya beristihad memutuskan aktivitas pribadi pada sepertiga malam awal. Ya. Mungkin sebelumnya mohon izin untuk review yang lalu. Dalam kita melakukan perjalanan hidup, mulai kita dilahirkan di bumi, berada di dunia ini, sampai nanti selesai masa kita, ya, yang disebut dengan Al-Asr. Nah, dalam perjalanan Al-Asr, kita pasti senantiasa melakukan aktivitas selama 24 jam setiap hari. Ini selalu kita lakukan, selagi Al-Asr masih menjadi milik kita. Ya. Masih nyawa, masih berada di badan kita, kita akan melakukan aktivitas terus selama 24 jam setiap hari. Kualitas pribadi kita itu ditentukan oleh pilihan-pilihan aktivitas apa yang kita putuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi keputusan itu akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang utama atau pribadi yang buruk. Semuanya bergantung pada pilihan-pilihan kita terhadap aktivitas yang kita lakukan di dalam perjalanan Al-Asr kita, perjalanan waktu kita. Ada 3 jenis pilihan aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas soleh. Aktivitas soleh ini adalah aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Sehingga membawa kepada keberuntungan. Ini aktivitas soleh. Ya. Jadi pada waktu yang lalu kita sudah bahas, ini aktivitas soleh ini adalah aktivitas yang menjadi ibadah. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini, untuk apa? Ya'budu. Jadi kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk ibadah. Nah, aktivitas yang bernilai ibadah itu adalah aktivitas soleh. Tentu soleh ini tingkatannya sangat banyak sekali. Ada yang tingkatannya tingkat tinggi, ya tinggi sekali. Ada yang biasa-biasa, ya. Ada yang soleh tingkat rendah. Nah, ini range-nya sangat luas. Yang kedua adalah aktivitas lagho. Ya. Aktivitas lagho ini adalah aktivitas yang tidak bermanfaat atau yang nilai manfaatnya sangat kecil. Ya. Sehingga sayang kalau kita melakukan aktivitas yang bernilai lagho. Yang ketiga adalah aktivitas yang masuk kategori mungkar. Ini bernilai negatif, merupakan kebalikan dari aktivitas saleh, sehingga mencelakakan diri kita kalau kita banyak melakukan aktivitas mungkar ini. Inilah aktivitas mungkar ini yang harus selalu kita istighfari. Kita mohon ampun kepada Allah kalau di antara apa yang kita lakukan di dalam 24 jam ini ada aktivitas-aktivitas yang masuk kategori mungkar itu. Bapak-Ibu sekalian, setiap saat kita dihadapkan pada pilihan-pilihan keputusan.
Ya. Setiap perjalanan waktu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk memutuskan. Pada prinsipnya perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh kerugian. Ya. Semua manusia merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beraktivitas saleh, dan berjuang mengajak orang lain beraktivitas saleh. Ya. Maka pilihan kita, ya, iman adalah pilihan, kita menyematkan iman di dalam diri apa tidak, aktivitas adalah pilihan. Kita memilih untuk melakukan aktivitas yang mana, yang soleh, yang laho, atau yang mungkar. Ini adalah pilihan-pilihan kita. Nah, yang tidak rugi atau yang beruntung itu hanya mereka yang memilih melakukan aktivitas soleh atas dasar keimanan. Jadi dasarnya iman, kemudian memilih aktivitas soleh, dan di dalam surah Al-Asr ini ditekankan lagi, soleh dan mengajak orang lain beraktivitas soleh. Ya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, itu sebenarnya adalah berjuang, mengajak orang lain untuk juga beraktivitas yang soleh. Ya. Ini orang yang tidak merugi, memilih untuk memutuskan beriman dan beramal soleh. Amal laho dijauhi, amal mungkar apalagi ini dijauhi banget. Ya. Bapak sekalian, inti iman adalah tauhid yang menimbulkan sikap tunduk dan patuh hanya kepada Allah, dengan menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Jadi iman yang dasarnya intinya tauhid ini, ya, akan memberikan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, di mana Allah dijadikan pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan semua aktivitasnya. Baik dalam rangka melakukan suatu aktivitas atau menghindari suatu aktivitas. Nah, keputusan-keputusan beraktivitas yang didasarkan pada tauhid menghasilkan aktivitas yang sesuai dengan petunjuk Allah, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam As-Sunnah yang sahihah makbulah. Nah, dari tauhid ini akan membuahkan amalan, aktivitas yang sesuai dengan petunjuk Allah. Pola aktivitas berdasar tauhid apabila diulang-ulang secara konsisten hingga mudawamah, ya, hingga menjadi kebiasaan, akan menghasilkan mindset dan konstruksi batin yang polanya sesuai petunjuk Allah. Inilah yang disebut dengan akhlak karimah, ya, konstruksi batin, mindset yang berpola sesuai petunjuk Allah, sehingga melahirkan aktivitas tanpa dipikir-pikir lagi, karena terjadinya otomatis sesuai pola yang terbentuk. Jadi kita sudah punya pola di dalam melakukan aktivitas. Pola itu terbangun berdasarkan pengulangan-pengulangan terhadap aktivitas-aktivitas yang kita pilih. Itu akan menghasilkan pola, menghasilkan pattern, menghasilkan konstruksi, sehingga pola aktivitas kita itu adalah pola aktivitas yang bersumber berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Ini akhlak baik, akhlak karimah. Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran, sebagaimana
diriwayatkan oleh Aisyah. Maka konstruksi batin Rasulullah, pattern, pola aktivitasnya adalah pola aktivitas yang selaras dengan Al-Quran. Inilah akhlak karimah yang mestinya kita bangun di dalam diri kita. Sebaliknya, aktivitas buruk, aktivitas yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setiap yang menyalahi, mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah itu masuk kategori buruk. Nah, sesuatu yang buruk itu apabila diulang-ulang hingga mudawamah, dia akan melahirkan akhlak buruk, ya, atau akhlak yang mazmumah, akhlak yang tidak baik. Ini pengulangan-pengulangan atas aktivitas-aktivitas yang tidak baik. Nah, ini mengingatkan kembali ya, bahwa konstruksi aktivitas saleh ya, atau amal saleh itu dasarnya adalah tauhid, kemudian melahirkan aktivitas yang sesuai petunjuk Allah, sehingga aktivitasnya bernilai ibadah. Nah, di situ ada konstruksi batin, mekanisme, mindset, pola yang merupakan akhlak, sehingga yang dilahirkan itu adalah amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang soleh. Baik sekalian, bagaimana halnya dengan sepertiga malam awal? Nah, ini di Sabtu yang lalu kita membahas pada pergantian siang dan malam, apa yang sebaiknya kita lakukan. Maka sepertiga malam awal, ya, ini sebelum kita membahas amalan apa yang sebaiknya kita putuskan untuk kita lakukan, kita perlu sedikit memahami kondisi tubuh kita pada saat malam. Nah, pada saat malam ini ya ada dua hormon penting ya yang menata bagaimana kita beraktivitas. Yang pertama adalah ini yang bagian di atas ini Bapak sekalian ya. Ini namanya hormon kortisol ya, yang di atas grafik di atas ya. Grafik hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon yang berfungsi untuk kerja. Jadi setiap kita melakukan aktivitas, ini di backup oleh hormon kortisol. Kita bisa beraktivitas dengan baik kalau hormon kortisolnya cukup. Maka dalam siklus 24 jam ini Bapak sekalian bisa kita lihat ini ya. Ini pada waktu malam ini mendekati 0 ya. Jadi mulai malam itu 0 ya. Nah, sekitar dini hari jam 2 dia mulai naik ini ya. Naik sekitar jam 2 dini hari, ada sedikit turun lagi, kemudian naik lagi. Kemudian setelah akhir malam ya, setelah akhir malam ini naiknya setelah malam berakhir ya. Jadi ketika matahari terbit dia naiknya tajam ya. Dia kemudian naik sekali. Kemudian nanti sekitar waktu zuhur dia akan turun sedikit, turun. Kemudian nanti naik lagi, ya. Kemudian turun lagi. Nah, nanti ketika maghrib dia naik lagi sampai kira-kira Isya, ya. Habis Isya dia turun sampai sekitar jam-jam 11 malam, ya, atau jam 23 itu sudah mendekati 0. Ya. Karena itu adalah jam-jam di mana kita tidak melakukan aktivitas. Ini pola yang normal. Ya. Nah, sehingga pola kerja kita ini oleh Allah didesain, kita mesti banyak melakukan aktivitas ya, atau beraktivitas itu mulai kurang lebih jam 2 dini hari ya, sampai apa? Ba'da Isya. Itu adalah waktu-waktu kita melakukan aktivitas
di mana ini dipengaruhi oleh hormon yang disebut dengan hormon kortisol. Nah, ini hormon kerja. Nah, di bawah, ya, yang warna hitam ini, ada hormon melatonin. Nah, hormon melatonin itu fungsi pentingnya adalah untuk melakukan recovery, pengembalian kondisi tubuh kita menjadi bugar, ya, dan untuk apa namanya ketenangan, ya. Karena malam itu identik dengan ketenangan. Ya. Allah menciptakan siang litab tahu min fadlihi, ya, menciptakan siang untuk mengejar, mencari karunia-Nya, ya. Dan malam litas kunu, ya, malam untuk apa? Untuk supaya kamu menjadi tenang. Ya. Ini hormon yang sifatnya ketenangan. Ini kita lihat, ya. Ini pada waktu siang hormon melatonin ini hampir nol, ya, ya hampir nol. Ya. Nah, nanti begitu matahari tenggelam, ya, matahari tenggelam, dia mulai naik, ya, mulai naik, 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 ya, kemudian mencapai puncaknya kurang lebih pukul 2 dini hari. Nah, setelah pukul 2 dini hari, dia mulai turun, 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 sampai nanti ketika matahari terbit, dia mendekati nol. Ya, jadi siang ini melatoninnya menghilang, ya, kortisolnya yang tinggi. Sementara kalau malam, melatoninnya tinggi, kortisolnya menghilang. Ya. Tapi tidak sepanjang malam itu kortisolnya hilang, karena ada malam-malam yang kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan pola itu. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita lihat bagaimana dalam kondisi sepertiga malam awal. Ya, ini di grafik ini yang ada di bagian kanan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ya, kalau yang kursornya kelihatan. Ya. Ini kan kemarin kita maghrib. Maghrib itu adalah pergantian. Nah, kemudian mulai isya sampai sepertiga malam awal itu ya kurang lebih sekitar ya jam-jam setengah 11 lah. Ya. Karena rata-rata eh, durasi malam di Indonesia, ya, itu mulai masuk waktu isya sampai masuk waktu subuh itu malam. Ya. Jadi kurang lebih berlangsung 9 jam lebih lah. Ya. Antara 9 jam 10 jam itu durasi malam. Nah, kalau kita bagi 3, berarti sepertiga malam itu kurang lebih 3 jam lebih sedikit. Nah, kalau isya-nya jam 19, ya, maka sepertiga malam awal itu kurang lebih ya sampai jam 22.30, ya, kurang lebih. Ya, bisa maju, bisa mundur sesuai dengan kapan matahari tenggelam, kapan matahari terbit. Ini selalu mengalami pergeseran-pergeseran sesuai dengan musim. Nah, kita lihat di sini grafik pada sepertiga malam awal, ya. Ini grafik kortisolnya ini mulai anjlok ini ya. Dari tinggi, kemudian turun, 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 sampai sepertiga malam akhir, itu grafiknya sudah rendah. Ya, sudah rendah sekali. Sudah mendekati nol. Sementara kita lihat yang di bawah, ya, hormon melatoninnya, dia grafiknya naik tinggi ini. Ya, naik. Sehingga pada akhir sepertiga malam, itu posisinya sudah agak di tengah. Ya. Sehingga melatoninnya, hormon untuk recovery, itu posisi sudah mulai meningkat. Nah, pada sepertiga malam awal ini, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Ya. Tapi pada akhir sepertiga malam awal bagian terakhir, nah ini aktivitas-aktivitas baiknya mulai dihentikan. Nah, sekarang
Tinggal kita memilih. Ya. Pada sepertiga malam awal itu, aktivitas-aktivitas apa saja yang menjadi pilihan kita. Ada aktivitas soleh, ada aktivitas non-saleh. Aktivitas soleh misalnya, ya, di awal malam itu ada amalan terbaik, ya, yang tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya. Sholat Isya di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Amalan ini sudah menjadi pilihan kita atau belum? Ya. Atau kita baru memilih sholat Isya di rumah, atau sholat Isya ya tidak berjamaah. Ini adalah range pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan pada sepertiga malam awal. Ini untuk sholat Isya, ini pilihan apa? Range pilihan untuk sholat Isya saja itu banyak sekali. Mulai memilih sholat Isya di awal waktu berjamaah di masjid, ini pilihan paling baik. Ya. Ada yang sholat Isya nanti di akhir apa sebelum tidur, ya. Ini juga pilihan. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang paling utama pada waktu itu, maka berani memilih untuk melakukan sholat Isya di awal waktu berjamaah di masjid. Ini adalah pilihan yang paling worth it. Pilihan yang paling besar manfaatnya, sehingga begitu masuk waktu Isya, tidak ada amalan yang lebih istimewa daripada segera melaksanakan sholat Isya di al waktu berjamaah di masjid. Ini pilihan, range-nya banyak. Ada pilihan sholat rawatib. Ya. Nah, kalau ke masjid ada sholat tahiyatul masjid. Ya. Nanti selesai sholat Isya ada pilihan untuk melakukan rawatib sholat Isya. Ini adalah pilihan-pilihan amal yang bisa kita lakukan pada sepertiga malam awal. Nah, tapi kan untuk sholat kan waktunya nggak panjang. Ya. Jadi kalau kita di masjid, mulai dari azan sampai selesai sholat, nggak sampai setengah jam itu ya. Ya. Ada yang antara azan sampai sholat itu jaraknya 15 menit. Ya. Nah, nanti sholatnya 10 menit, ya, berarti 25 menit. Kemudian setelah itu, ya setengah jam lah kita di masjid kurang lebih. Ya. Nah, ini masih ada waktu-waktu yang lain. Kita bisa memilih banyak amalan-amalan yang lain. Ya. Nah, misalnya membaca, taklim, ya, belajar, ya. Dan banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan pada waktu itu. Ya. Kita yang membiasakan membaca, Bapak Ibu yang berprofesi dosen, atau adik-adik yang berprofesi atau masih menjadi mahasiswa, ini kita menjadikan apa waktu-waktu ini bisa menjadi pilihan untuk membangun kebiasaan belajar. Maka sepertiga malam akhir, ya, ini bisa kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas itu. Nah, ada aktivitas-aktivitas yang apa? Yang lago, memanfaatkan untuk hal-hal yang sia-sia. Ini juga pilihan. Ya, banyak ya pilihan-pilihan aktivitas-aktivitas yang tidak punya manfaat. Ya. Ya. Apalagi perbuatan maksiat itu juga ada peluangnya di hadapan kita. Ya. Pada waktu itu kita dihadapkan oleh 3 jenis aktivitas. Aktivitas soleh, solehnya juga gradasinya juga cukup lebar. Ya. Nah, kemudian aktivitas lago, aktivitas maksiat atau aktivitas mungkar. Kita pilih yang mana? Ya. Menarik Rasulullah terkait dengan waktu ini. Beliau melarang tidur sebelum sholat Isya.
dan berbicara setelahnya. Atau berbincang-bincang maksudnya. Ya, bukan bicara ya komunikasi keluarga dan lain sebagainya. Berbincang-bincang atau membuat majelis-majelis ya, setelah Isya. Ya, ya. Jadi karena setelah Isya itu adalah waktu ya mungkin lebih bagus dikemas untuk menjadi area privat, area keluarga. Sehingga itu menjadi kegiatan-kegiatan yang seharusnya ya ada di dalam lingkup keluarga. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan organisasi sebaiknya diselesaikan hingga Isya. Ya. Bagaimana kalau kita mengadakan tanwir, muktamar sampai tengah malam dan lain sebagainya? Ya, ya karena itu mungkin terkait dengan biaya dan lain sebagainya, barangkali itu masuk dalam kategori doruri. Sesekali boleh dilakukan, tapi jangan sampai menjadi habit kebiasaan kita hingga jauh larut malam. Karena itu akan mengganggu pola, ya, pola hidup kita, pola aktivitas kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita mulai tidur di akhir sepertiga malam awal. Ini best choice, ya, pilihan terbaik. Kita tidur sebelum pukul 10:30 malam. Jadi masih masuk kategori sepertiga malam awal. Nah, dengan pilihan-pilihan ini, sebenarnya kita melakukan positioning atas kualitas diri kita. Kita berada pada posisi yang seperti apa. Pada posisi yang masuk kategori tingkat tinggi, atau tingkat sedang, atau tingkat rendah. Itu sepenuhnya didasarkan, ditentukan oleh pilihan-pilihan kita di dalam melakukan aktivitas-aktivitas itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita memilih, ya, memutuskan memilih aktivitas-aktivitas yang bernilai tinggi. Dalam siklus 24 jam, ya, masing-masing aktivitas akan mempunyai nilai tinggi, beda-beda waktunya. Aktivitas sholat nilai tinggi pada awal waktu sholat. Aktivitas tidur akan menjadi amal soleh tingkat tinggi kalau kita lakukan mulai akhir sepertiga malam sampai awal sepertiga malam awal. Ya. Jadi mulai akhir sepertiga malam awal sampai awal sepertiga malam akhir. Jadi kurang lebih tidur itu menjadi amal soleh tingkat tinggi ketika kita lakukan antara jam 10 malam sampai jam 2 dini hari. Itu tidur mempunyai nilai sebagai amal soleh tingkat tinggi. Karena apa? Karena pas sesuai dengan konstruksi yang Allah kehendaki. Kita dibekali dengan perangkat-perangkat ya, untuk melakukan tidur yang berkualitas pada jam itu. Tetapi kalau tidur kita lakukan, ya, sebelum sholat Isya, ya, antara maghrib ke Isya kita melakukan tidur, maka tidur ini menjadi amalan yang tidak baik. Karena Rasulullah tidak suka. Ya, Rasulullah tidak suka. Ya, kita ukurannya tidak baik itu apa? Rasulullah tidak suka. Ya, tidur kok pada jam-jam yang Rasulullah tidak suka. Ini bukan amal soleh. Ya, amal solehnya tidur itu kalau kita lakukan pada jam yang seharusnya kita tidur. Itu menjadi aktivitas amal soleh tingkat
tinggi. Nah, kemudian kalau sudah nanti sepertiga malam awal ini kita lakukan, itu nanti dampaknya pada malam-malam berikutnya itu akan memiliki dampak. Kalau kita bisa memilih aktivitas-aktivitas yang baik pada sepertiga malam awal ini, maka nanti akan berpengaruh pada aktivitas-aktivitas ke 24 jam yang lainnya. Ini bergantung dari pilihan-pilihan kita. Mudah-mudahan jamaah Golden Habit Forum ya mampu memilih aktivitas-aktivitas soleh terbaik untuk diri kita masing-masing. Hadanallah yakum ajma'in. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.